Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Pasca Lebaran, sejumlah toko emas di Boyolali diserbu warga. Malam takbiran di Kudus diwarnai tawuran, 1 orang tewas. Seorang pria di Klaten nekat mencuri motor di depan mata pemiliknya yang sedang menjaga toko. Malam takbiran di Kudus membawa duka. Tawuran karena saling senggol ogoh-ogoh itu berujung pada tewasnya salah satu peserta. Takbir keliling di Kudus 9 April lalu berakhir kisruh. Kegiatan di malam menjelang Idul Fitri malah diwarnai dengan tawuran para peserta takbiran, bahkan berujung maut. Kejadian bermula saat ogoh-ogoh saling bersenggolan di Desa Undaan Tengah, Kecamatan Undaan. Tawuran pun terjadi, hingga korban yang hendak melerai malah jadi sasaran empuk puluhan orang yang mengamuk. Usai tawuran, korban yang terluka pulang dan sakit yang tak kunjung membaik. Sempat dirawat tetapi kondisinya semakin memburuk hingga kejang-kejang. Saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kudus, nyawanya tak tertolong. Pada saat itu ada peserta takbir keliling dari gang 4, gang 2 itu dieselnya mau mati sehingga berhenti disusul sama yang dari gang 3, gang 4, peserta dari gang 4 itu mereka ada senggolan dulu, ogoh-ogohnya, kemudian ada keributan, ada akhirnya perkelahian, ada yang dikeroyok. Dari hasil visum terdapat luka lebam di bagian tubuh dan pembengkakan di bagian belakang kepala korban karena benda tumpul. Kejadian ini membuat polisi menangkap 8 tersangka, 3 diantaranya masih di bawah umur. Kini para tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kudus. 2 pencuri dikeroyok warga desa Tempuran, Kabupaten Semarang. Mereka tertangkap basah saat mencuri ponsel dari rumah warga. Warga desa Tempuran, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang mengamuk saat tahu ada 2 pencuri beraksi di lingkungan mereka. Keduanya nyaris habis dihajar massa sebelum akhirnya dilerai oleh warga lainnya. Keduanya adalah Andi Saputro, warga Kota Semarang, dan Yulianto, warga Purbalingga. Mereka ditangkap karena mencuri ponsel di 3 rumah yang berbeda. Namun salah satu korbannya sadar sehingga berteriak minta tolong. Akhirnya warga menyerahkan kedua pelaku ke polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 ponsel yang dicuri dari 3 lokasi berbeda. Kedua pelaku itu bagi tugas, yang satu sebagai pemetik, yang satu sebagai joki, sebagai pengamat lingkungan. Pas hari itu ada tambahan 2 lokasi, tepatnya di Desa Gugut Dalem, satu di Dusun Krekesan, satunya di Dusun Kalipare. 3 TKP dan alhamdulillah barang buktinya semuanya ada. Pelaku mengaku membutuhkan uang untuk biaya pondok pesantren anaknya. Setiap melancarkan aksinya, keduanya berbagi peran. Ada yang sebagai pengawas, ada yang sebagai pengambil ponsel di rumah. Rumahnya itu memang sudah terbuka, Pak. Saya kan yang naik motor, Pak. Saya yang naik motor dan saya nunggu, Pak. Yang operasi siapa? Ya, terus itu temanmu. Itu rumahnya kosong, Mas. Waktu itu tipe emang cari sasaran, cari rumah yang sekiranya bisa ada barang berharga itu. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu, Pak. Berapa tempat yang kamu sasar sebelumnya? Ini 3 ini, Pak. Dapat apa aja? Ya ini. HP? Ya. Yang disasar sebenarnya apa, Mas? Barang berharga apa? Ya seperti HP mungkin, Pak. Ya, selain HP itu apa selain HP? Enggak ada, Pak, karena adanya HP, Pak. Selain ponsel, polisi juga menyita motor tanpa nomor polisi yang digunakan untuk mencuri. Keduanya dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Masih soal kasus pencurian, di Klaten seorang pria nekat mencuri motor di depan mata pemiliknya yang sedang menjaga toko.
Pelaku berdalih terpaksa mencuri motor karena butuh uang untuk biaya persalinan istri. Nekat, tak ada kata lain yang cocok untuk menggambarkan tersangka Agung. Bagaimana tidak, dia mencuri motor yang terparkir saat pemiliknya sedang menjaga toko. Korban yang melihat motor yang dinaiki orang tak dikenal sontak berdiri dan mengejar tersangka. Setelah mengejar sejauh 1 kilometer, akhirnya tersangka tertangkap. Polisi mengatakan tersangka nekat mencuri karena melihat kunci menempel di motor. Sementara tersangka karena terdesak kebutuhan ekonomi. Melihat kunci motor masih nempel, pertimbangan dari tersangka, jaraknya begitu dekat dengan motor, mungkin lebih cepat larinya, apalagi kunci masih tergantung. Terlepas dari korban berada di counter dengan jarak mungkin kurang lebih 5 meter. Kemungkinan dari si tersangka sendiri kalau mengambil itu lebih cepat larinya. Ternyata korban pun dengan sigap langsung mengejar si tersangka. Tersangka belum sempat membawa kabur motornya, namun sudah beranjak atau keluar dari tempat parkiran kurang lebih sekitar 2 meter. Hingga karena korban mengejar lebih dekat, akhirnya si tersangka meletakkan motornya atau menaruh, langsung dia lari. Karena ekonomi, Pak. Kenapa? Istri mau lahiran, kurang biaya, Pak. Kenapa kok langsung ke tempat motor itu? Alasannya apa? Tadinya mau ngamen. Nah, terus kelihatan ada motor kunci mandal, terpaksa itu saya ambil. Sudah. Pencurian di Desa Gombang, Cawas, Klaten terjadi pada 18 April lalu. Tak hanya gagal memenuhi kebutuhan ekonomi, tersangka juga terancam gagal mendampingi sang istri melahirkan karena terancam hukuman 5 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Komplotan pengganjal ATM ditangkap aparat Polres Kudus. Komplotan itu berhasil menguras tabungan korban hampir 1 miliar rupiah. Modus ganjal anjungan tunai mandiri masih marak terjadi. Di Rendeng Kudus, 4 orang dalam satu komplotan ditangkap usai menguras tabungan korbannya hingga nyaris 1 miliar rupiah. Korban adalah seorang wanita lanjut usia yang kartu ATM-nya tak bisa dikeluarkan karena terganjal. Tersangka lalu berpura-pura membantu dengan menukar ATM yang dipakai. Ngasih tahu kepada orang tersebut, korban menekan pinnya dan diingat-ingat sama para pelaku. Akhirnya pada saat itu para pelaku itu mengambil uang hasil dari setelah tahu pinnya terus mengambil uangnya bukan ATM tersebut tapi di briling yang memang mengambil tunai. Setelah berhasil mendapatkan PIN-nya, tersangka lalu menguras habis isi ATM korban senilai 939 juta rupiah. Uang itu dipakai tersangka untuk membeli mobil dan berfoya-foya. Korbannya biasanya sasarannya bagaimana orang? Ibu-ibu. Kemarin uangnya digunakan untuk apa, Mas? Untuk beli mobil. Apa, Mas? Untuk beli mobil sama habis buat foya-foya. Kini para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di jalur pendakian Gunung Slamet di Kabupaten Tegal. Diduga korban sudah meninggal lebih 1 pekan. Sesosok pria ditemukan tewas di pos 3 jalur pendakian Gunung Slamet. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban di tengah guyuran hujan. Penemuan mayat ini oleh rombongan pendaki. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam kondisi setengah terkubur. Diperkirakan korban berusia sekitar 35 tahun. Polisi belum dapat memastikan penyebab kematian korban, tetapi diperkirakan korban tewas lebih dari sepekan. Menerima laporan dari tim relawan bahwa ada juga di sana menjadi Wibilu. Ini kami dari tim SAR dan BNPB dari TNI dan relawan melakukan evakuasi pada hari
Kamis tanggal 18 mulai tadi jam 08. Alhamdulillah ini sudah ditemukan. Jenis kelamin apa nih? Sementara laki-laki. Laki-laki. Ada tanda-tanda penganiayaan atau apa? Sementara belum, ini baru mau dari laporan. Saat ditemukan, korban mengenakan kaos berwarna hijau, sarung, dan peci. Mayat pria itu dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Susilo untuk divisum. Kasus penemuan mayat masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Tegal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.